warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Andri Aryani dari tingkat 2A. Di sini saya akan memaparkan materi masih terkaitan dengan video sebelumnya, yaitu farmakologi. Namun bagi yang belum menonton bisa menonton terlebih dahulu video yang sebelumnya. Untuk melanjutkan video yang sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Faktor yang mempengaruhi farmasetika yaitu ada bentuk-bentuk fisik zat aktif atau amorfs atau kristal dan kehalusannya. Yang kedua yaitu ada kimiawi, yaitu ada ester, garam kompleks dan sebagainya. Yang ketiga ada zat pembantu meliputi zat pengisi, zat pelekat, zat pelicin, zat pelindung dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada proses teknik yang digunakan dalam membuat sediaan atau tekanan pada mesin tablet, kecepatan alat emulgator dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi fase farmakokinetik. Ada absorpsi. Di sini absorpsi adalah obat umumnya terjadi secara pasif melalui proses difusi. Kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia bahan obat, terutama sifat stereokimia dan kelarutannya seperti besar partikel, bentuk sediaan obat, dosis, rute pemberian dan tempat pemberian, waktu kontak dengan permukaan absorpsi, besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi, nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi, integritas membran. Kemudian yang terakhir ada aliran darah organ yang mengabsorpsi. Pada yang kedua yaitu ada distribusi. Di sini distribusi adalah setelah proses absorpsi. Obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Penetrasi dari dalam darah ke jaringan pada proses distribusi seperti pada absorpsi juga sangat beruntung kepada beberapa hal khususnya, yaitu ada ukuran molekul, ikatan pada protein plasma, kelarutan dan sifat kimia, pasokan darah dari organ dan jaringan, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Kemudian yang ketiga ada metabolisme atau biotransformasi. Di sini metabolisme atau biotransformasi adalah kecepatan proses biotransformasi, umumnya bertambah bila konsentrasi obat meningkat sampai konsentrasi maksimal. Sebaliknya, bila konsentrasi obat melewati, maka kecepatan metabolisme dapat turun. Di samping konsentrasi obat, beberapa faktor yang mempengaruhi proses metabolisme adalah usia dan fungsi hati. Kemudian yang terakhir ada ekskresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat adalah yang pertama ada sifat dari fisikokimia, yaitu berupa kelarutan dan tekanan uap. Yang kedua ada pH urin. Yang ketiga ada kondisi patologi. Yang keempat ada aliran darah dan yang terakhir ada usia. Nah, di sini materi yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi tentang fase farmakodinamik. Yang pertama ada dosis dalam resep. Terus kemudian meliputi ada kepatuhan penderita, medical error. Yang kedua ada dosis diminum, meliputi kecepatan, ukuran dan komposisi tubuh, distribusi obat, ikatan protein plasma dan jaringan, kecepatan eliminasi. Yang ketiga ada konsentrasi pada tempat kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fisiologi tubuh, faktor patologi, faktor genetik, interaksi obat, dan timbulnya toleransi. Terus kemudian yang keempat ada intensitas efek, meliputi dari interaksi obat dan reseptor, keadaan fungsional, dan efek placebo. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.